Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Prabowo. Saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Bahaya Mengkonsumsi Kelelawar menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 172-173 terhadap kesehatan peserta didik. Penelitian di MA kelas 2 semester 2. Ya, yang pertama saya akan membahas kenapa sih kelelawar itu dikategorikan ke dalam hewan yang berbahaya untuk dikonsumsi. Karena menurut para ulama, kelelawar ini adalah hewan yang khaba'ith, hewan yang menjijikan atau hewan yang kotor, sehingga para ulama kebanyakan mengharamkan atas mengkonsumsi kelelawar ini. Nah, selain menurut pandangan syariat Islam diharamkan untuk mengkonsumsi kelelawar, ternyata dalam tinjauan ilmu kesehatan pula kelelawar sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Kenapa tidak dianjurkan untuk dikonsumsi? Karena di dalam tubuh kelelawar ini terdapat banyak virus dan bakteri. Di antaranya yaitu yang pertama adalah virus Nipah. Apa sih virus Nipah itu? Virus Nipah adalah virus yang mengakibatkan kematian 40% sampai 75% pada penderitanya. Nah, virus ini menyebabkan infeksi kepada pernafasan. Dan kedua yaitu virus Kosta 2. Virus Kosta 2 adalah virus yang dapat mengakibatkan lonjakan protein sehingga menginfeksi sel tubuh manusia, selayaknya virus SARS-CoV-2. Dan yang ketiga adalah Histoplasma capsulatum. Histoplasma capsulatum adalah jamur dimorfik lingkungan, yang mana jamur ini atau virus ini dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia, sehingga menyebabkan manusia sulit bernafas, manusia sesak bernafas, sehingga yang paling fatal adalah bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Kemudian yang keempat adalah bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella adalah bakteri yang umumnya ditularkan ke manusia melalui makanan. Seringkali pula bakteri ini ditularkan melalui hewan, khususnya kelelawar. Nah, bakteri Salmonella ini adalah salah satu bakteri yang berbahaya juga, yang bisa berpotensi kematian kepada manusia yang menjangkit virus tersebut. Kemudian yang kelima adalah bakteri Shigella. Bakteri Shigella adalah bakteri yang terdapat dalam tubuh kelelawar yang dapat merusak usus, yang dapat mengakibatkan infeksi pada usus, sehingga dapat menyebabkan diare akut yang mana berakibat fatal, akan menyebabkan kematian pada penderitanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman yadhurra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173, yang mana pada ayat ini kita dapat mengambil pesan moral. Apabila kita memakan sesuatu perkara yang telah diharamkan, sejatinya kita telah melakukan perbuatan dosa, yang mana perbuatan dosa itu adalah yang mengakibatkan kepada kita mendapatkan siksaan atau azab, sebagaimana kaidah usul fikih, al-haram ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Segala sesuatu yang apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan apabila dilakukan mendapatkan dosa, itu adalah haram menurut kaidah usul fikih. Dan kemudian pesan moral yang dapat diambil dari ayat ini adalah, yang pertama, hendaknya untuk kita terutama sebagai peserta didik, hendaknya untuk selalu memilih makanan yang halal, memilih makanan yang thayyib, makanan yang baik, agar senantiasa tubuh kita
sehat dan kuat. Yang kedua, senantiasa menjauhi segala larangan Allah, terutama di dalam memilih makanan. Menjauhi makanan-makanan yang haram, menjauhi minuman-minuman yang dapat memabukkan, yang bersifatnya haram, yang mana akan merusak kepada akal dan jasad kita, sebagaimana dikatakan dalam mahfuzat, al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Apabila jiwanya sehat, akalnya pun akan menjadi sehat. Sebaliknya, apabila jiwanya, tubuhnya sakit-sakitan, jiwanya, tubuhnya tidak sehat, maka akan berdampak pula kepada akal dan pemikirannya. Nah, solusi daripada permasalahan ini adalah hendaknya kepada kita, terutama sebagai peserta didik, agar selalu senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, baik secara syariat Islam maupun secara ilmu kesehatan. Kenapa? Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, akan menimbulkan kesehatan pada tubuh kita, sehingga kita lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, kita lebih giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak termasuk daripada jalan-jalan syaitan, yang mana syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Dan yang kedua adalah apabila kita mengkonsumsi makanan yang haram, sejatinya itu adalah kita melakukan maksiat, yang mana apabila kita melakukan maksiat itu kita akan mendapatkan dosa, kita akan mendapatkan siksa. Mungkin salah satu siksa atau dosa yang kita peroleh daripada mengkonsumsi makanan yang haram adalah hilangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Sulamut Taufik karangan Al-Imam Abdullah bin Thahir dijelaskan bahwasanya min ma'asil batni aklul haram, daripada bagian maksiatnya perut adalah memakan perkara yang haram. Jadi hendaklah untuk kita sebagai peserta didik terutama agar senantiasa menghindari dari makanan-makanan yang haram, karena akan merusak kepada tubuh kita, pula akan merusak kepada pikiran kita. Al-Mahfuzat mengatakan al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Sekian, atas segala kekurangan yang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.